Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di video pembelajaran matematika. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai nilai optimum. Apakah ada yang pernah mendengar apa itu nilai optimum? Jika belum, mari kita bahas bersama. Nilai optimum adalah nilai maksimum dan nilai minimum suatu fungsi yang diberikan dalam suatu daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan linier. Untuk bentuk umum dari fungsi tujuan, di mana di sini untuk menentukan nilai optimum dibutuhkan fungsi tujuan. Nah, di sini nama lain dari fungsi tujuan adalah fungsi objektif, di mana bentuk umum dari fungsi tujuan yaitu fxy sama dengan px ditambah y dengan pg adalah konstanta. Lalu ada langkah untuk menentukan nilai optimum. Yang pertama, menentukan model matematika. Yang kedua, menentukan daerah penyelesaian. Yang ketiga, menentukan titik-titik pojok dari daerah penyelesaian tersebut. Yang keempat, menentukan nilai optimum daerah penyelesaian dengan cara membandingkan hasil substitusi titik-titik pojok terhadap fungsi objektif yang telah dicari dengan menggunakan model matematika. Nah, di sini ada contoh permasalahan agar kalian lebih memahami apa itu nilai optimum. Di mana salah satu objek wisata yang terkenal di Kabupaten Tegal adalah Guci. Kawasan Guci Tegal memiliki sejumlah tempat wisata populer. Salah satunya adalah pemandian air hangat, di mana sumbernya berasal dari mata air alami Gunung Slamet. Selain pemandian air panas, kawasan Guci Tegal masih memiliki sejumlah destinasi wisata menarik lainnya. Nah, di sini Hesti dan teman sekelasnya berlibur ke Guci. Sebelum masuki kawasan wisata, mereka memarkir kendaraan. Di tempat parkir, mereka menerka keuntungan yang didapatkan setiap hari dari lahan parkir tersebut. Mereka mendapatkan informasi bahwa luas lahan parkir tersebut 160 meter persegi yang dapat menampung paling banyak 20 kendaraan, baik mobil dan bus. Luas rata-rata mobil dan bus berturut-turut tidak lebih dari 4 meter persegi dan 20 meter persegi. Keuntungan dari biaya parkir mobil adalah Rp1.000 dan biaya parkir bus adalah Rp2.000. Berapakah keuntungan maksimum dari biaya parkir yang diperoleh? Nah, dari persoalan tersebut, mari kita bahas. Yang pertama, diketahui. Dari permasalahan tersebut, kita mendapatkan 4 informasi. Yang pertama, luas lahan parkir 160 meter persegi. Menampung paling banyak 20 kendaraan. Nah, di sini kalian harus bisa memahami ada kalimat paling banyak. Lalu informasi yang kedua, luas rata-rata mobil dan bus berturut-turut tidak lebih dari 4 meter persegi dan 20 meter persegi. Nah, kalian juga perlu mengingat kalimat tidak lebih dari. Kemudian keuntungan biaya parkir mobil Rp1.000 dan keuntungan biaya parkir bus Rp2.000. Yang ditanya keuntungan maksimum. Lalu kita jawab. Kita misalkan X adalah mobil, Y adalah bus. Dan kita buat tabel agar kalian lebih bisa memahami. Ada kendaraan, total kendaraan, luas parkir, dan keuntungan. Masing-masing kita masukkan nilainya. Kendaraan berarti ada X, itu mobil, Y adalah bus. Kemudian total kendaraan, baik mobil dan bus di sini adalah 1. Dan untuk totalnya itu adalah 20. Kemudian selanjutnya ada luas parkir. Yang pertama untuk mobil itu adalah 4 dan untuk bus adalah 20. Dan untuk luasnya di sini diketahui 160. Kemudian keuntungannya kita tuliskan untuk mobil 1000 dan untuk bus adalah 2000. Lalu, dari tabel tersebut kita bisa membuat model matematikanya. Nah, tadi sudah diingatkan bahwa ada kalimat yang menyatakan bahwa paling banyak dan tidak lebih dari. Maka yang pertama kita tuliskan dari total kendaraan di sini. Maka dituliskan karena mobil itu adalah X, jadi 1 di sini kita ganti dengan X ditambah. Berarti di sini busnya adalah Y. Kurang dari sama dengan totalnya adalah 20 sebagai persamaan yang pertama. Lalu untuk luas parkir berarti menjadi 4
X ditambah 20Y kurang dari sama dengan 160. Lalu untuk mempermudah kita sederhanakan, yaitu di sini kita bagi dengan 4. Maka hasilnya adalah X ditambah 5Y kurang dari sama dengan 40. Ini sebagai persamaan yang kedua. Lalu, kenapa di sini X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0? Karena untuk kendaraan itu jumlahnya tidak mungkin negatif. Lalu untuk keuntungan di sini yang dinamakan sebagai fungsi tujuan atau fungsi objektif. Bisa kita tuliskan f(x(y) sama dengan 1000x ditambah 2000y. Kemudian setelah kita dapatkan model matematika, maka ubah pertidaksamaan menjadi persamaan. Sehingga didapatkan X ditambah Y sama dengan 20, X ditambah 5Y sama dengan 40. Lalu menentukan titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, untuk mempermudah, kita buat tabel saja ya. Dimana yang pertama X ditambah Y sama dengan 20. Nah, yang pertama di sini X. Jika X di sini adalah 0, maka Y di sini hasilnya 20. Kenapa? Karena di sini X kita ganti dengan 0, maka 0 ditambah Y sama dengan 20. Jadi nilai Y adalah 20. Maka titik potongnya 0,20. Lalu, jika di sini Y-nya adalah 0, maka kita substitusi di sini 0 sehingga X itu hasilnya sama dengan 20. Maka titik potongnya 20,0. Lalu untuk X ditambah 5Y sama dengan 40. Jika X-nya adalah 0, maka di sini sudah dijelaskan. Sehingga menjadi 5Y sama dengan 40. Y sama dengan 40 dibagi 5 hasilnya sama dengan 8. Jadi Y adalah 8 sehingga titik potongnya 0,8. Lalu di sini jika Y-nya itu adalah 0, maka diperoleh yaitu X-nya adalah 40. Sehingga titiknya adalah 40,0. Nah, kita sudah memperoleh 4 titik nih. Lalu, apa langkah selanjutnya? Nah, langkah selanjutnya itu menentukan daerah penyelesaiannya. Maka yang pertama diperoleh titik potongnya adalah 0,20 dan 20,0. Yang kedua 0,8 dan 40,0. Lalu sebelumnya kita sudah membahas bagaimana cara menggambarnya ya. Kita aplikasikan ke dalam koordinat kartesius. Di mana di sini terdapat yaitu sumbunya, kita tulis terlebih dahulu. Nah, di mana di sini sumbu yang mendatar adalah sumbu X dan yang tegak lurus adalah sumbu Y. Dari titik-titik tersebut kita hubungkan, maka terdapat dua garis yang berwarna merah dengan yang berwarna hijau. Lalu, langkah selanjutnya itu kita akan menentukan daerah yang diarsir. Masih ingat ya pada pertemuan kemarin? Maka untuk mempermudah pada garis merah di sini, coba perhatikan. Kita uji titik menggunakan titik di sini 0,0. Kita substitusi ke dalam pertidaksamaan yang pertama, X ditambah Y kurang dari sama dengan 20. Kita substitusi nilai X dan Y berarti 0, maka diperoleh 0 ditambah 0 kurang dari sama dengan 20. 0 kurang dari sama dengan 20 adalah benar. Jadi, yang berada di bawah garis merah itu bernilai benar, sehingga yang berada di atas garis merah adalah salah. Nah, sesuai kesepakatan kemarin, untuk daerah yang diarsir adalah daerah yang salah. Jadi, yang kita arsir yang berada di sini ya, yang berwarna hijau. Lalu, untuk gambar yang kedua, di sini garis yang berwarna hijau, yaitu kita substitusi, kita menggunakan yaitu titiknya adalah 0,0. Maka kita substitusi X ditambah 5Y kurang dari sama dengan 40. Lalu 0 ditambah 5 dikali 0 kurang dari sama dengan 40. Sehingga 0 kurang dari sama dengan 40 adalah benar. Dan di sini berarti yang berada di bawah garis hijau adalah benar, yang di atas adalah salah. Sehingga yang kita arsir adalah daerah yang salah. Nah, dari sini kalian sudah paham? Jika sudah, mari kita lanjut. Nah, dari sini kita gabung lagi kedua garis tersebut. Kemudian, untuk arsiran yang berwarna ungu di sini itu adalah nilai dari X lebih dari sama dengan 0 untuk yang berwarna orange dan Y lebih dari sama dengan 0 untuk yang berwarna ungu. Lalu, dari sini
Dari gambar tersebut kita akan menentukan titik-titik pojok dari daerah penyelesaiannya. DHP adalah daerah bersih, jadi kita dapatkan DHP-nya. Lalu untuk titik pojok itu adalah titik yang membatasi DHP tersebut. Nah, kita anggap titik tersebut adalah A, B, C, D. Untuk titik A di sini adalah titik 0,0. B sudah kita ketahui 20,0. C 0,8. Nah, untuk D akan kita cari. Bagaimana cara mencarinya? Masih ingatkah kalian tentang persamaan linear? Kita menggunakan eliminasi persamaan 1 dan 2, yaitu X ditambah Y sama dengan 20 dan X ditambah 5Y sama dengan 40. Di sini kita akan eliminasi variabel X-nya, karena di sini nilainya sudah sama, maka kita kurangi. Sehingga diperoleh Y dikurangi 5Y hasilnya negatif 4Y, 20 dikurangi 40 hasilnya adalah negatif 20, sehingga Y sama dengan 5. Lalu substitusi nilai Y ke persamaan 1. Maka X ditambah Y sama dengan 20, nilai Y-nya kita ganti dengan 5, maka diperoleh X ditambah 5 sama dengan 20, X sama dengan 20 dikurangi 5 hasilnya adalah 15. Jadi titik D sudah kita peroleh 15,5. Nah, untuk langkah yang terakhir, menentukan nilai optimum daerah penyelesaian. Kita sudah mendapatkan fungsi objektif atau fungsi tujuannya fxy sama dengan 1000x ditambah 2000y. Titik pojok yang sudah kita peroleh kita substitusi ke dalam fungsi tersebut. Untuk yang A, titiknya 0,0 kita substitusi, pasti hasilnya adalah 0. Artinya untuk X di sini adalah 0, Y-nya adalah 0. Lalu untuk B 20,0, artinya X di sini kita ganti 20, Y-nya kita ganti dengan 0. Maka setelah kita hitung hasilnya 20.000. C 0,20, berarti X di sini kita ganti dengan 0, Y kita ganti dengan 20, hasilnya 40.000. Untuk yang D 15,5, artinya X kita ganti 15, Y-nya kita ganti dengan 5. Hasilnya adalah 25.000. Jadi dari sini keuntungan maksimum itu adalah yang paling banyak. Maka yang paling banyak adalah 40.000. Jadi keuntungan maksimum adalah 40.000 rupiah. Demikianlah pelajaran pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di materi berikutnya.